Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi kelima ekonomi teknik, yaitu yang berjudul Economic Equivalence Involving Interest, Equivalence Calculation Involving a Single Factor, Equivalence Calculation Involving Cash Flow. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 yang bisa hadir presentasi ada 5 orang, yaitu Agung Gema, kemudian ada Muhammad Waldi, ada Rio Adi, Rizky Fathurrahman, Veronica. Mohon maaf hari ini tidak bisa mengikuti Zoom meeting karena sedang ada pekerjaan. Kemudian Widya Putri hadir. Kemudian untuk Wiwin Mas Prindi, mohon maaf hari ini tidak bisa mengikuti karena beliau sedang sakit tipes. Oke. Kita masuk pada bagian berikutnya, yaitu pengertian dan metode ekuivalensi. Bisa dilihat rekan-rekan, di sini nilai uang yang berbeda pada waktu yang berbeda akan tetapi secara finansial mempunyai nilai yang sama. Kesamaan nilai finansial tersebut dapat ditunjukkan jika nilai uang dikonversikan atau dihitung pada satu waktu yang sama. Kemudian, metode yang digunakan dalam menghitung kesamaan atau kesetaraan nilai uang waktu berbeda, nilai ekuivalensi dari suatu nilai uang dapat dihitung jika diketahui 3 hal. Nah, pertama adalah jumlah uang pada suatu waktu, periode yang ditinjau, kemudian tingkat bunga yang dikenakan. Atau dengan kata lain, yang dimaksud dengan ekuivalensi atau kesetaraan adalah nilai uang yang dinominalkan pada saat ini akan pada 1 tahun atau 2 tahun ke depan mungkin nilainya berbeda, tetapi pada nilainya tetap sama. Kemudian untuk slide berikutnya akan dibahas oleh Mas Waldi. Dipersilahkan. Oke, contoh perhitungan ekuivaliensi. Nilai ekuivaliensi pengeluaran sama dengan nilai ekuivaliensi penerimaan. Contohnya, hari ini Budi menabung di bank sebesar 10.000. 2 dan 4 tahun kemudian, di tabungannya lagi masing-masing sejumlah 5.000. Maka jumlah uang tabungannya pada tahun ke-7 dari hari ini bila suku bunga I sama dengan 10% adalah sebesar Rp34.195. Oke. Lanjut. Selanjutnya Ya. Mas Rio. Selanjutnya Oke. Mas Rio. Jenis-jenis ekuivalensi yaitu present value adalah berapa nilai uang saat ini untuk nilai tertentu di masa yang akan datang, atau investasi untuk mengejar target. Yang kedua, future value adalah nilai yang akan datang atau nilai uang di masa yang akan datang dengan tingkat bunga tertentu. Ya, dilanjut Mas Rizky. Contoh perhitungan present value. Anda mempunyai target 1.000 untuk 5 tahun ke depan, lalu berinvestasi dengan aset pengembaliannya 12% per tahun atau sebesar 1% per bulannya, berarti Anda harus berinvestasi sebanyak PV sama dengan 1.000 per 1 tambah 1%, 60 sama dengan 550,47 rupiah. Selanjutnya dibaca oleh Widya. Baik, terima kasih. Berikutnya ada contoh perhitungan future value, yaitu ada PV kali 1 ditambah dalam kurung IXN tutup kurung. Contohnya ada simpanan yang Anda miliki yaitu Rp 1 juta. Berapa uang yang akan Anda dapatkan dengan menginvestasikannya selama 2 tahun dengan suku bunga atau simple interest 5% per tahun. Present value di sini merupakan uang pokok Anda, yaitu 1 juta, dengan I sebesar 5% atau 0,005 dan N 2 tahun. Bila dimasukkan dalam rumus di atas akan menjadi future value sama dengan 100
1 juta, maaf, 1 juta kali 1 ditambah 0,005 dikali 2. Sehingga future value uang Anda dalam waktu 2 tahun adalah Rp 1.100.000. Next. Oke, kemudian berikutnya adalah kita membahas dampak positif dari perhitungan ekuivalensi. Nah, di mana yang bisa kita ketahui pertama adalah bisa menjadi referensi untuk perencanaan investasi bagi personal maupun perusahaan. Kemudian memonitoring pengeluaran dan pemasukan agar stabil dikeluarkan, sudah ada perhitungan ekuivalen yang terencana untuk perencanaan keuangan. Kemudian dapat mengontrol cash flow perusahaan atau personal. Oke. Berikutnya Mas Waldi, dipersilahkan. Jenis-jenis bunga. Bunga sederhana secara definitif, simple interest bunga sederhana merupakan bunga yang dibayarkan hanya terhadap pinjaman pokok tanpa efek pemajemukan. Contoh, Budi ingin membeli mobil seharga 120 juta rupiah dengan uang muka 30 juta rupiah dan mencicil sisanya selama 5 tahun dengan suku bunga 7% per tahun. Berarti pokok pinjaman Budi adalah 90 juta rupiah. Harga total dikurangi down payment atau uang muka 120 juta dikurang 30 juta sama dengan 90 juta. Berapa total yang harus Budi bayar selama 5 tahun? 90 juta dikali 0,07 dikali 5 sama dengan 31.500.000. Jadi total yang harus dibayarkan adalah 90 juta ditambah 31.500.000. 31.500.000 sama dengan 121.500.000. Dan harga mobil tersebut menjadi 151.500.000. DP-nya 121.500.000. Total cicilan beserta bunga. Next. Dilanjut Jenis-jenis bunga. Jenis-jenis bunga, interest. Bunga majemuk adalah persentase dari jumlah pokok termasuk semua bunga yang masih harus dibayar sebelumnya. Dengan kata lain, setiap periode perolehan bunga, jumlah bunga yang ditambahkan ke pokok dihitung berdasarkan pokok ditambah bunga yang ditambahkan pada periode sebelumnya. Contoh, suatu modal sebesar 100.000 dibungakan selama 3,5 tahun atas dasar bunga majemuk 4,5% tiap triwulan. Tentukanlah nilai akhir modal tersebut. Jawabannya, 1 triwulan sama dengan 3 bulan. 1 tahun sama dengan 4 triwulan. 3,5 tahun sama dengan 3,5 kali 4 sama dengan 14 triwulan. N sama dengan 14. Maka nilai akhir modal NA sama dengan N1 dalam kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat berapa ini? Nggak kelihatan ini. Pangkat R sama dengan 100.000. Pangkat N sama dengan 100.000 1 dalam kurung 1 ditambah 0,045 tutup kurung pangkat 14. Jadi hasilnya sama dengan 185.194,49. Next. Cash flow dalam kurung arus kas adalah suatu laporan tentang masuk dan keluarnya suatu transaksi operasional suatu perusahaan atau personal yang di dalamnya berisi keterangan-keterangan tentang apa saja yang ditransaksikan seperti pembelian suatu barang, pemasukan dana, dan lain-lainnya. Fungsi arus kas menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan kewajiban mengetahui laba bersih dan menentukan ukuran keberhasilan suatu perusahaan. Next. Tujuan utama cash flow atau arus kas.
Yang pertama ada menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama 1 periode. Yang kedua ada pelaporan sumber daya, tujuan pemakaian, dan kenaikan atau penurunan bersih kas selama 1 periode dapat membantu investor, kreditor, dan pihak-pihak lain mengetahui apa yang terjadi terhadap sumber daya permudahan yang paling liquid. Next. Bisa kita lihat teman-teman, untuk macam-macam aliran atau arus kas ini kita bagi ke dalam 2 macam, cash inflow dan cash outflow. Di mana cash inflow itu arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas atau penerimaan kas. Nah, arus kas masuk atau cash flow itu terdiri dari hasil penjualan produk atau jasa perusahaan, kemudian penagihan piutang dari penjualan kredit, kemudian penjualan aktiva tetap yang ada, serta penerimaan investasi dari pemilik atau saham bila perseroan terbatas. Kemudian pinjaman atau hutang dari pihak lain, serta penerimaan sewa dan pendapatan lain. Nah, sedangkan untuk cash outflow sendiri yaitu arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas, di mana arus kas keluar atau cash outflow terdiri dari pengeluaran biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik dan lain-lain. Kemudian pengeluaran biaya administrasi umum dan administrasi penjualan. Kemudian pembelian aktiva tetap, serta contoh berikutnya itu pembayaran hutang-hutang perusahaan, pembayaran kembali investasi dari pemilik perusahaan, pembayaran sewa pajak, dividen, bunga, dan pengeluaran dan lain-lain. Atau bisa kita bilang dari macam-macam aliran atau arus kas ini, ketika uang tersebut bersifat keluar daripada perusahaan kita, itu disebut dengan cash outflow. Nah, sedangkan sebaliknya dalam bentuk apapun itu, bila perusahaan kita mendapatkan pundi-pundi keuangan dari apapun itu, nah itu maka dimasukkan dalam cash inflow. Berikutnya Mas Waldi, dipersilakan. Contoh arus kas dalam perusahaan. Laporan arus kas metode langsung. Aktivitas operasi penerimaan kas dari penggunaan jasa customer sebesar 5.500.000. Pembayaran kas ke vendor 2.900.000. Operasi perusahaan 204.000. Kas diterima dari aktivitas operasi Rp2.396.000. Next. Oke, berikut penjelasan dari kelompok 5. Terima kasih atas waktu dan ketersediaannya. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung japri kepada kami kelompok 5. Dari rekan-rekan yang lain mungkin ada tambahan sebelum kita tutup? Cukup, Pak. Sepertinya. Cukup, Pak. Oke, bila tidak ada tambahan lagi, mari kita cukupkan kegiatan presentasi dari kelompok 5 ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.